keadaan tidak seperti ekspektasinya, saudara, berapa sering kita kecewa karena kita melihat keadaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita mulai bertanya, Tuhan di mana? Kenapa aku tidak mengalami seperti apa yang aku harapkan dalam hidupku? Kenapa aku tidak melihat seperti yang Tuhan janjikan dalam hidupku? Ada begitu banyak alasan yang dapat membuat kita kecewa kepada Tuhan, bahkan kepahitan kepada Tuhan. Iya, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, juga seluruh jemaat Tuhan, akhirnya kita berjumpa kembali ya. Puji Tuhan saudara. Iya, saudara, kita memasuki minggu di mana kita sebentar lagi akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berapa banyak yang percaya Yesus sudah mati buat kita? Yang gak percaya pulang saja. Angkat tangan saja, enggak mau loh. Yang percaya Yesus sudah mati. Yang percaya, ini mic-nya ini ya, coba tolong ngasih mic yang bagus ya. Ini mati lagi ya. Tes 1 2 3. Oh, dari ininya dihilangin ya. Monitornya ya. Tes 1 2 3 3 2 1. Saudara dengar suara saya? Kalau nggak dengar budek ya. Jangan diiringi, nanti saya nangis loh. Saudara ya, kita percaya Yesus mati, bangkit, bahkan dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Amin. Siapa yang sudah siap menempati rumah di sorga? Siap semua, jemaat ini luar biasa ya. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, dan segera panggil mereka Tuhan. Amin dong, amin. Saudara mau sama-sama Tuhan dah? Atau mau kepengen tinggal di dunia terus? Ya tidak toh. Di sini apalagi kalau cuma ngontrak. Di sana kita punya rumah yang luar biasa, amin. Karena Alkitab berkata kita disediakan satu tempat yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Disediakan bagi saudara dan saya di sorga. Saudara, kita mau belajar, tapi hari ini kadang-kadang orang Kristen tuh di gereja pintar, amin, amin, amin. Ya, tapi setelah ya kita keluar dari gereja, ya nggak tahu imannya bagaimana, amin atau tidak amin. Ya, shalom Kak Angki, terima kasih sudah datang nih kakak rohani saya saudara. Saudara, ketika satu kali Yesus manggil murid-muridnya, salah satu di antaranya Thomas ya. Apa yang terkenal dengan Thomas saudara? Yang saudara tahu tentang Thomas ini apa? Yang kencang ngomongnya apa? Tidak percaya. Saya pikir Thomas itu anak una-una bu pemabok. Ya tidak ya saudara. Thomas adalah seorang murid yang terkenal di Alkitab itu dia tidak percaya. Kenapa saudara? 3 tahun Thomas mengikuti Yesus, mengikuti semua pengajarannya. Yang muridkan dia Yesus loh. Lain kalau yang muridkan Debbie Basir kan bisa saja wes cuma Debbie Basir, siapa itu? Yang muridkan Yesus loh. Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang muridkan. Hebat nggak? Hebat ya. Tapi ternyata Thomas sudah dimuridkan Tuhan Yesus, tidak bisa membuat langsung dia otomatis percaya toh. Apalagi cuma Debbie Basir. Mukanya tuh ndak usah aneh begitu melihat saya. Saya lagi membuka pemikiran saudara ini toh. Kalau Tuhan Yesus yang muridkan, kira-kira bisa gagal ndak? Ayo jawab. Saya suka bikin jemaat bingung. Ya, supaya terlihat pemahaman iman kita itu sampai di mana. Ini yang muridkan Yesus, gurunya Yesus loh, bukan saya, bukan Ibu Iren, bukan Pak Yo, bukan Kak Angki. Tapi Tuhan Yesus 3 tahun dia berjalan bersama dengan murid-muridnya, ngajarin, kasih tahu, bahkan saudara bukan cuma ngajarin, mereka lewat ada orang buta disembuhkan, melihat. Kira-kira wow nggak saudara? Ya wow, orang mati bangkit, wow nggak? Wow loh. Ya, tapi ternyata itu semua tidak cukup membuat iman Thomas sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Saya itu waktu baca ini saya bilang gini, iya ya, itu yang ngajari Tuhan Yesus, yang muridkan Tuhan Yesus. Ternyata nggak bisa membuat Thomas otomatis, yes aku percaya, imanku teguh.
Ya, itu murid Yesus asli. Apalagi cuma jemaat di sini nih ya. Apalagi cuma kita-kita ini yang murid kan juga manusia toh. Tapi kita akan belajar dari sosok Thomas ini, yang saya kasihan sebenarnya Thomas ini. Sampai hari ini pun orang Kristen kalau dengar nama Thomas itu langsung tidak beriman. Makanya banyak ibu-ibu tidak mau kasih nama anaknya Thomas. Iya enggak ada toh. Lagi hamil, Tuhan, anak ini adalah Thomas yang menyangkal Tuhan Yesus, tidak percaya Yesus bangkit. Nggak ada tuh. Coba ibu-ibu, saya mau tanya, kau hamil punya anak kasih nama Thomas, mau nggak? Yang sudah terlanjur kasih nama Thomas itu sih kayaknya menyesal ya. Orang itu ngasih namanya siapa? Daniel, kayak suami saya. Kenapa? Lolos dari gua singa toh. Ajaib kan? Daud, siapa Daud? Dia raja yang luar biasa, diurapi Tuhan. Semua pengen kasihan, hebat-hebat. Tapi Thomas ini kasihan loh. Dimuridkan Yesus nggak cukup membuat Thomas percaya. Ketika satu saat saudara, ada orang yang datang ketika Yesus lagi pelayanan sama murid-muridnya. Lalu orang datang berkata, Yesus, Lazarus, orang yang kau kasihi itu mati. Ya. Lalu Yesus berkata, ya sudah, mari kita pergi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Waktu itu Thomas yang disebut Didimus, itu ada Yohanes pasal 11 ayat 16. Karena dia tahu mereka itu akan ke daerah Betania. Di situ daerah tempat Lazarus tinggal, dekat dengan Yerusalem. Itu adalah kampung yang sangat membenci Yesus. Karena mereka tidak percaya dan berkata, ngaku-ngaku Tuhan. Itu kampungnya Maria. Tempat itu Yesus sangat dibenci, murid-muridnya sangat dibenci. Makanya ketika Yesus bilang, ayo kita pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus, Thomas yang disebut Didimus berkata apa kepada teman-temannya, murid-murid yang lain? Iya, marilah kita pergi juga ke sana untuk mati bersama-sama dengan dia. Kurang ajar nggak ini? Kalau saya yang jadi muridnya, gurunya begitu, saya bilang, ayo kita pergi hidupkan dia. Terus saya bilang, iya mari, supaya kita pergi mati di sana sama-sama. Saya langsung bilang, keluar kau. Saya saat ini juga saya coret dari member. Untung bukan saya, Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus tuh sabar loh. Ya, apalagi cuma sama orang Maesa, sabar sekali Tuhan Yesus itu. Sedangkan sama Thomas dia sabar, apalagi orang Maesa ini, Tuhan so tahu ini. Pi gereja pulang mabuk, pi gereja pulang bajudi, pi gereja pulang bakalai suami istri. Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Tidak usah. Cuma malaikat yang Tuhan dari surga bilang, sabar. Bayangkan saudara, Yesus ngomong, ayo kita pergi ke sana untuk membangkitkan Lazarus. Thomas bilang, ayo, supaya orang mati rame-rame di sana. Orang mati sama-sama dia juga di sana. Kebangetan saudara, 3 tahun loh. Dan ini ayat di Yohanes pasal yang ke-11. Di ayat-ayat sebelumnya, Thomas dengan mata kepalanya melihat Yesus mencelikkan orang buta dari lahir. Ya, ketika ada di kolam Bethesda. Kemarin saya baru pulang dari Israel saudara. Aduh, butuh iman memang untuk berangkat ke Israel itu ya. 2 tahun yang lalu pesawat kami rusak. Ya, dan itu hampir tidak jadi berangkat 125 orang. Karena waktu mau berangkat lagi, naik pesawat rusak lagi. Ya bagaimana ya. Akhirnya ya sudahlah, yang percaya saja berangkat, tidak percaya tidak usah. Ternyata ada 6, bener ya, ada 6 orang nggak jadi berangkat ya, karena mereka bilang, ndaklah, saya ndak mau cari mati ya. Tapi yang 100 lebih itu berkata, berangkat aja. Kenapa? Ada suaminya Bu Debi di pesawat, ada anak-anaknya, ya pasti tidak mungkin jatuh ini pesawat, mungkin. Mungkin ada jemaat itu yang menaruh iman sama pendeta. Ternyata saya kemarin di pesawat, saya waktu datang ke Palu ini tanggal 3, begitu turun di bandara ada 2 orang bapak-bapak, ibu boleh minta foto ibu? Terus saya bilang, oh iya, kenapa? Puji Tuhan ibu, tadi waktu mau naik pesawat dari Jakarta, kita tahu Palu itu hujan dari pagi, tanggal 3 toh, dari pagi hujan toh. Kita so takut, kata, ini lagi hujan terus nggak berhenti-berhenti. Pasti bagoyang di pesawat ini. Tapi waktu kita lihat Ibu Debi masuk, langsung tenang kita pe hati. Kita bilang, kenapa nggak ada bilang begitu? Puji Tuhan ada Ibu Debi, berarti mau jatuh ini pesawat. Bertobat
bertobat, saya bilang ya. Taruh iman sama Tuhan, jangan sama pendeta. Amin. Ini jemaat ini kadang-kadang bertobat ya. Tapi memang waktu saya lain, saya telepon adik saya, kita udah mau terbang ke Palu. Palu hujan nggak? Oh, dari pagi belum berhenti. Biarin hujan satu hari ini, besok acara di Gawalise berhenti itu hujan. Puji Tuhan, kemarin nih luar biasa toh. Tuhan itu menjamah kota Palu, dilawat Tuhan. Kita berdoa saudara ya, supaya terjadi pemulihan di atas kota ini. Amin. Saudara, waktu kemarin kita berangkat itu hanya 70 orang karena ini reschedule dari tahun lalu. Karena pesawat rusak itu, jadi saya bilang sama travelnya, saya nggak mau lagi pakai pesawat itu ya. Nggak usah cari pesawat yang murah, kita pakai pesawat yang agak mahal, nggak apa-apa. Yang penting aman gitu loh. Cari aman aja, pakai Emirates aja nggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya dia booking Emirates. Seminggu sebelum kami berangkat, itu Hamas menyerang Israel ya, dengan teror masuk, dia bacok-bacok orang dan sebagainya. Jadi kita tidak jadi berangkat karena pesawat kami terbang ke Tel Aviv. Jadi dari pihak penerbangannya bilang kami embargo, jadi tidak masuk Tel Aviv. Jadi kami terkatung-katung tuh berapa bulan nunggu. Lalu dari Emirates berkata karena kami masih embargo menunggu sampai Israel aman, sementara grup ini mau dialihkan langsung masuk ke Jordan lewat aman, kita transit di Dubai. Saya bilang puji Tuhan, nggak apa-apa, wes yang penting kita berangkat dan lewat Dubai. Ini di reschedule ke tahun ini dari tahun kemarin. Saya bilang wah, masuk lewat Dubai enak, itu bandara termewah, terbagus, banyak bukit pencobaan. Begitu masuk sudah ada Dior, Hermes, sudah ada di situ LV, bukit pencobaan itu. Ya, bagi bapak-bapak tembok ratapan. Apalagi kalau istrinya so masuk di situ, bapak-bapak so meratap di situ. Karena doi so habis pasti. Lalu saya bilang baguslah, bagus. Oke, saudara. Kemarin 3 hari sebelum kami berangkat, 200 rudal Iran diserang ke Israel. Saya bilang oh Tuhan ya, tinggal 3 hari lagi. Saya telepon travelnya, gimana? Kita di reschedule kan? Enggak, karena sudah diganti rute. Kalau tadinya masuk lewat Tel Aviv, kita di reschedule. Tapi masalahnya kan ibu sudah ganti rute, terbang ke Dubai, turun ke Aman. Ya malah jadi tidak aman. Kenapa jadi begini? Saya bilang jadi nggak bisa lah, tolong diganti dulu deh, di reschedule. Bilang kan Israel lagi perang. Nggak bisa bu, kalau ibu tidak mau terbang, ini angus semuanya karena kita sudah ganti rute. Waduh, saya bilang waduh, makanya jangan suka cari aman. Ya, tapi banyak memang orang Kristen itu suka cari. Lalu saya bilang ya sudahlah, saya berdoa, Tuhan Engkau punya cara membatalkan, gagalkan Tuhan, gagalkan. 2 hari sebelum kami berangkat, berita Dubai diterjang badai, puting beliung, banjir, di syuting pesawat tergenang. Saya bilang yes, haleluya, tidak jadi berangkat. Jadi saya ini sebenarnya kayak Thomas juga ya, tidak percaya sama Tuhan. Saya ngaku sama saudara, bukan kayak saudara itu pencitraan. Mending dari mimbar ini saya ngaku sama saudara. Ya saya bilang yes, tidak jadi berangkat. Dubai banjir. Saya telepon travelnya. Nggak berangkat kan kita? On schedule. Tetap berangkat, tidak ada reschedule. Itu Dubai banjir loh, pesawatnya aja tergenang loh kayak begitu. Itu angin puting beliung loh. Siapa yang berani ke sana? Saya aja lihat videonya. Oh Tuhan Yesus, udah ini badai. Kalau lagi di pesawat kok begini. Tidak bu, tetap on schedule. Nggak mungkin lah, mungkin bu, ini tetap kok. Malam itu kami harusnya berangkat. Semua peserta beberapa sudah di bandara. Tinggal berapa jam mau berangkat, dikabari penerbangan di cancel. Tapi keluar schedule besok pagi. Saya bilang pastikan, bilang cancel aja terus sebulan. Karena ini Israel baru 2 hari lalu ditembak loh. Lalu saudara, tidak bu, besok pagi berangkat. Yakin. Akhirnya saya bilang sama suami, saya sudah tidak bisa mundur lagi. Karena itu peserta bilang, kami ikut Bu Debbie aja. Memang ini jemaat nih cari aman terus ya. Aduh, kita ini kadang bu ya, jadi pemimpin rohani ini ndak enak ya bu ya. Mereka tuh kan tidak mengerti bahwa kita ini juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati.
Saya bilang begini, jadi gimana ini saudara, mau dibatalkan dulu atau bagaimana? Kami ikut ibu. Lah kan berarti saya nih yang salah toh. Ya udah, saya bilang sama suami saya bilang, ya udah terbang, ayo, ndak usah takut, berangkat aja. Kan kamu yang bilang hidup mati di tangan Tuhan, kalau belum waktunya mati ndak mati. Ya iya sih, aku sih bilang, tapi kan aduh Thomas juga ini. Akhirnya saudara, saya masih berharap. Saya bilang sama suami gini, Kit, aku mau minta tanda sama Tuhan terakhir. Ini kan udah mau ke bandara. Kalau sampai di bandara atau mau masuk pintu pesawat, saya dengar Israel menyerang balik Iran, saya ndak mau berangkat. Apapun, kalau saya bilang sama suami, kamu mau berangkat atau Dewi, aku ndak. Itu tanda yang aku minta dari Tuhan. Saya tunggu, ndak ada berita ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada berita, ndak ada berita. Akhirnya sudah, ya udah, masuklah kita ke pintu pesawat. Sampai di dalam pesawat, waktu sudah terbang, saya minta pramugarinya, Mbak, saya mau pakai wifi di pesawat. Oh iya Bu, ini di setting, saya bisa main handphone Instagram, saya hidupin. Begitu hidup handphone, teman saya kirim, Bu, di mana Bu? Di pesawat. Kenapa? Israel menyerang Iran. Saya bilang, Tuhan kenapa bercanda sama saya ya Tuhan ya? Kenapa berita ini saya dengar waktu pesawat baru beberapa menit take off? Kan saya nggak bisa turun toh? Nggak mungkin tuh saya teriak-teriak situ suruh turun. Udah gitu dia lagi kirim berita lagi. Bu, berita selanjutnya. Ibu naik pesawat apa? Emirates. Beritanya apa? Beberapa pesawat Emirates putar balik karena Israel menyerang Iran. Dalam hati saya, dalam nama Yesus, putar balik pulang ke Jakarta. Dalam nama Yesus, tidak putar-putar balik. Terbang terus dia. Turunlah kami di Dubai. Sampai di Dubai, terjadi kegemparan. Itu bandara Dubai yang dulu biasanya mewah sekali, luar biasa. Saya turun, semua toko tutup, semua penumpang tiduran di lantai bandara. 15.000 penumpang stuck di Dubai karena tidak ada pesawat yang terbang. Tertahan semua yang dari Eropa, dari mana-mana. Saya bilang, oh Tuhan, kalau kayak gini bagaimana caranya kita ini? Ya sudah, ayo Bu, antri kita di boarding. Saudara tahu, kita dari 2:30 siang sampai 11:30 malam. Itu boarding belum keluar semua. Sampai itu pegawai Emirates, saudara, lagi ngetik-ngetik jatuh pingsan. Dok, ambulans datang angkat dia. Saya bilang, dah jangan protes ya, dia aja udah pingsan loh, udah pingsan itu. Kita mau protes bagaimana? Ini loh beritanya, 15.000 penumpang stuck. Lalu saudara, yang antri di sebelah kita satu pesawat sama kita dari Jakarta. Mereka 20 orang lebih. Bu, udah dapat boarding? Saya bilang, puji Tuhan, grup saya sudah setengah keluar, 35 boarding. Ibu berangkat kapan? Besok pagi jam 7 kita terbang ke Jordania. Bersyukur ya Bu, grup kami yang mau ke Lourdes di Eropa, tidak ada pesawat, kami disuruh nginap di Dubai 6 hari. Bayangkan, padahal turnya itu cuma 6 hari di Eropa. Dengan kata lain, tidak bisa pergi. Akhirnya waktu kami pulang dari Israel, kami pulang sama mereka satu pesawat lagi. Saya tanya, sudah ke sana? Boro-boro ke sana Bu. Sampai hari ini bagasi kami hilang 20 koper. Saya bilang sama peserta saya, bersyukur kamu itu ya, Tuhan menyertai kita, koper nggak ada yang hilang, semua selamat. Kita besok pagi langsung terbang ke Jordan. Begitu sampai di Israel, VVIP, tidak ada satu grup pun yang masuk Israel. Israel sepi, tidak ada yang jual. Itu Garden Tomb, kuburan Yesus, dibuka cuma buat kita. Jadi kita sudah sampai, loh masih tutup ini. Saya bilang sama tour guide-nya, bentar Bu, saya telepon orangnya. Kita sudah di depan, oke saya datang. Orangnya datang cuma bukain pintu buat kita. Dulu kita kalau datang di kuburan Yesus itu berdiri, diusir-usir kan Kak. Ribuan orang antri mau foto di situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh. Ya ini antrinya panjang, foto aja 1 menit langsung geser. Kemarin sampai tidur dalam kuburan Yesus. Tidak ada yang usir saudara. Aduh, itu baru bilang, saya bilang puji, kita pergi kemana-mana tidak ada orang. Saya bilang, lihat saudara, hanya orang-orang yang beriman. Jangan tepuk tangan, makan puji. Padahal tadinya takut ya. Tapi puji Tuhan, semua pada nanya, ya Bu aman, tidak ada rudal di sini. Malah kita mau pergi cari itu rudal yang jatuh, mau bawa foto di situ.
Iya tuh, tour guide Israel bilang, inilah bedanya orang Indonesia sama orang bule. Orang bule kalau kita bilang, di situ dulu ada rudal jatuh, langsung dorang lari masuk bis lari. Indonesia ada rudal situ, mana mau foto di rudal. Indonesia itu memang luar biasa memang apalagi orang Palu tuh. Dia mau ambil tuh serpian rudal sedikit Saudara, itu ketika kita pergi ke sana kita melihat ya, makanya saya bilang aduh puji Tuhan kita bisa pergi ke rumah Kayafas, Imam Kayafas, di mana Yesus ditahan di situ ya. Itu saudara, penjara yang dipakai tahan buat Yesus di rumah Imam Kayafas itu di bawah tanah kan, itu ada kayak gua batu. Itu orang yang mau ditahan di situ tidak diturunin lewat tangga, dia diikat pakai tali, ada lubang di atas itu, diikat pakai tali, orang itu diturunkan pakai tali. Nanti kalau mau dinaikin dia juga harus ditarik pakai tali ke atas. Bagaimana siksanya Yesus itu kita bisa melihat. Lalu kami pergi ke Bukit Tengkorak tempat Yesus disalib. Kita juga bisa melihat di sana bagaimana penyiksaan yang Yesus alami. Nah, saudara, di ayat ini ketika Thomas bilang, ayo kita pergi ke sana biar kita sama-sama mati, dia baru melihat Yesus menyembuhkan orang buta. Itu di kolam Bethesda, itu di sampingnya bait Allah. Kolam Bethesda itu dulu dipakai untuk memandikan lembu-lembu, domba yang akan dikorbankan di bait suci. Nah, itu tempatnya itu dimandikan karena ada bilik-biliknya, saudara. Setelah domba itu bersih, baru dibawa ke bait Allah itu di Dome of the Rock itu. Yang sekarang Dome of the Rock itu dulu bait Allah di situ. Sekarang bangunan itu menjadi masjid dan diperebutkan oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena menurut orang Islam disitulah Nabi Muhammad naik ke sorga, ya. Dan kita, saudara, melihat dari sana, saya melihat waktu itu Thomas ini lihat orang yang buta dari lahir, Yesus celikkan. Bayangkan saudara, ya di kolam Bethesda itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh dari lahir, 38 tahun dia lumpuh. Dia duduk di situ. Ketika hari Sabat, Yesus lewat di situ. Yesus bilang, kamu ingin sembuh? Iya, bangkit berdiri, angkat tilammu. Sampai orang Farisi, ahli-ahli Taurat marah. Ini kan lagi Sabat, kenapa kamu bekerja angkat tilam? Jadi di Yahudi itu ketika Sabat orang tidak boleh bekerja, terima telepon tidak boleh. Lift, saudara, lift yang biasanya berhenti di hotel itu lantai 1, berhenti lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu ketika hari Sabat, ya itu liftnya itu pokoknya jalan terus ya, karena dia dianggap bekerja. Lift orang nelpon tidak boleh karena itu dianggap bekerja. Tapi yang heran, orang Yahudi kalau hari Sabat bikin anak boleh, itu tidak dianggap kerja, malah dianggap anugerah. Tapi ya suka-sukanya mereka toh. Saudara, kita melihat di sini bahwa ternyata pengalaman demi pengalaman Thomas melihat Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, tidak bisa otomatis membuat Thomas itu percaya. Dia bilang, ayo mau pergi ke kampungnya Lazarus, biar kita mati sama-sama dia. Lalu saudara, yang ketika akhirnya benar-benar hari Jumat itu Yesus disalib, ya, Thomas itu melihat dari kejauhan. Murid-murid semua menjauh, bersembunyi, ya, tidak ada satupun yang mau mendekat. Bahkan ketika ditanya, kamu pengikutnya ya? Petrus bilang, enggak, saya enggak kenal dia. Nah, saya sering dengar loh, kamu itu dulu ikut-ikut dia. Enggak, siapa? Aku enggak kenal kok. Mereka ketakutan jangan sampai mereka juga ikut terseret. Thomas dari kejauhan hanya melihat Yesus ketika Yesus tergantung di kayu salib. Saat itu jugalah imannya pupus. Dan dia berkata, orang yang aku agungkan ternyata hanya berakhir dengan gini, mati. Thomas lupa bahwa Yesus berkata memang dia datang untuk mati. Karena kalau dia nggak mati, tidak ada karya penebusan. Sampai hari ini orang harus bawa lembu, terus dipotong kambing domba untuk bersihin dosa. Saya mau tanya saudara, kalau hukum itu masih berlaku sampai sekarang, kira-kira ini kambing domba di Palu ini cukup enggak buat hapus orang pedosa-dosa ini? Tidak cukup. Sedangkan buat jual sate kambing saja mahal sekarang toh. Sapi naik terus harga, kambing naik terus harga. Cuma buat makan toh tidak cukup. Apalagi kalau sampai hari ini hukum itu masih berlaku, maka tidak akan cukup ini darah kambing domba ini untuk menghapus dosa. Thomas lupa Yesus berkata, akulah anak domba
Allah yang akan disembelih bagi dosamu. Nah, di Golgota itu Bukit Tengkorak berada di atas kota, di bawah itu terminal kota ramai. Ya, kenapa tempat itu dipercaya sebagai Bukit Tengkorak di mana Yesus disalib? Karena pada waktu itu, ya, orang itu kalau dihukum mati kan belum ada pistol seperti sekarang, belum ada kursi listrik. Jadi zaman gitu hukuman mati bagi para penjahat pembunuh yaitu salib. Makanya kalau kita lagi di Israel, di Yahudi, jangan pakai kalung salib. Bagi orang Yahudi salib itu bicara tentang kutuk, tentang penghukuman. Ya, tapi bagi kita salib itu adalah sebuah kemenangan. Tapi buat mereka trauma, saudara. Karena pada waktu itu hukumnya adalah mati, itu digantung di kayu salib. Itu tempatnya para penjahat, tempatnya di atas bukit, supaya semua orang yang lewat di situ akan melihat, oh ini tuh penjahatnya lagi dihukum, dan menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat, kalau lu bikin jahat, nanti tempatmu tuh di situ, kau akan tergantung. Pada waktu itu Yesus akan disalibkan. Sulit bagi orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi untuk mencari kesalahan apa ya. Kalau orang membunuh, memperkosa, gampang untuk bisa dia digantung di kayu salib. Tapi Yesus nggak ada alasan kuat. Sampai pada waktu di rumah Imam Kayafas, mereka mencoba mengadili Yesus di situ. Ya, mereka bilang, hukuman apa yang akan kita berikan bagi dia ini? Ahli Taurat bilang, ya dia dihukum mati lah, disalib. Mereka membayar saksi-saksi dusta untuk menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Tapi nggak cukup, sampai akhirnya ada 2 orang yang datang dan berkata, dia harus dihukum mati karena dia menghujat Allah. Satu perkataan yang membuat Yesus akhirnya dihukum mati apa? Saksi itu berkata, dia berkata di depan semua orang banyak, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Waduh, ketika orang Yahudi mendengar bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah. Bait Allah adalah sebuah tempat yang sakral bagi mereka. Di tempat itulah mereka bisa bertemu dengan Allah. Lalu Yesus berani ngomong akan merobohkan bait Allah dalam waktu 3 hari, akan membangunnya kembali. Dan itulah yang membuat mereka cukup. Sebuah kesaksian ini bisa membawa dia untuk dihukum mati, karena dia sudah menghujat Allah. Bagi orang Yahudi, orang yang menghujat Allah itu harus dihukum mati. Lalu Yesus dibawa, diadili, saudara, dan dia digantung di atas kayu salib. Dari kejauhan Thomas melihat, orang yang aku puja selama ini ternyata gak bisa menyelamatkan dirinya. Dia tergantung di kayu salib. Lalu Thomas pergi. Murid-murid semua berkumpul di loteng tempat mereka biasanya perjamuan dengan Yesus. Mereka mengunci diri di situ, tutup pintu karena mereka juga ketakutan. Tapi Thomas yang menolak Yesus dan tidak lagi percaya, dia pergi menyendiri, saudara. Ya, karena dia melihat, ya sudahlah ya, dia sudah mati. Di dalam kepahitan hati, kekecewaan, melihat kenyataan tidak seperti harapan. Karena Thomas adalah salah satu murid yang berpikir bahwa Yesus akan jadi raja di Israel. Nanti kalau Yesus jadi raja, lumayan, orang bisa jadi anggota dewan. Toh selalu konotasinya hal-hal jasmani. Tapi ketika Yesus disalib, dia kecewa. Keadaan tidak seperti ekspektasinya. Saudara, berapa sering kita kecewa? Karena kita melihat keadaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita mulai bertanya, Tuhan di mana? Kenapa aku tidak mengalami seperti apa yang aku harapkan dalam hidupku? Kenapa aku tidak melihat seperti yang Tuhan janjikan dalam hidupku? Ada begitu banyak alasan yang dapat membuat kita kecewa kepada Tuhan, bahkan kepahitan kepada Tuhan. Beberapa orang saya temui, mereka tidak lagi mau berdoa, nggak lagi mau menyembah Tuhan. Kenapa? Tawar hati, sebab harapannya tidak menjadi kenyataan, dan dia menganggap semua janji Tuhan itu bohong. Itu Thomas, saudara. Lalu ketika murid-murid, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Mereka cerita kepada Thomas, Thomas, kita kemarin ketemu dengan Tuhan. Ya, pas kamu ndak ada, Tuhan datang kepada kita.
Lalu Thomas bilang, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24, Yesus menampakkan diri akhirnya kepada Thomas. Tapi ketika dia menampakkan diri kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, mereka bilang, Thomas, aku ketemu Tuhan Yesus, dia bangkit, dia hidup loh. Dia bilang, alah, kamu tuh cuma halusinasi saja. Ya, karena kamu terlalu membayang-bayangkan mukanya. Aku tidak percaya, enggak. Ya, terserahlah lu mau bilang dia bangkit, dia apa, dia menampakkan diri, aku enggak. Ya, Thomas sudah kecewa, pupus harapannya, imannya pun sudah pupus, dia nggak mau percaya lagi. Sampai saudara, akhirnya kita lihat saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita baca dulu ayat yang ke-19. Yohanes 20, ya, Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita membutuhkan damai sejahtera lebih daripada uang. Biar orang kaya kalau nggak ada damai sejahtera, neraka hidupnya. Neraka, saudara. Iya, saya ketemu banyak orang kaya yang tidak ada damai. Karena hal kerajaan sorga itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biar orang punya uang banyak, mau milioner, miliarder, triliuner, kalau tidak punya Tuhan, tidak punya damai sejahtera. Sebaliknya, walaupun kita ini hidup pas-pasan, nggak punya uang, tapi kalau ada Yesus, itu cukup. Aminnya beneran? Ya. Saya khotbah begini dipotong orang, diangkat di IG, ada yang ngomong gini, alah bu, bacotmu. Saya mau lihat benar kalau kau nggak punya uang, kau damai sejahtera, sukacita. Saya kemarin pergi ke Jalan Una-Una di gang itu. Saya datang ke tempat kos saya dulu ketika saya di Palu. Makanya saya telepon ke Angki sama Kak Feni. Saya syuting di situ. Saya mau bikin tayangan tentang kilas balik bagaimana hidup saya ikut Yesus. Kos-kosan itu menjadi saksi, saudara. Ketika saya di sana tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Kalau yang kos di situ beberapa anak dulu ada 6 apa 7 orang kami. Saya numpang tinggal di situ. Kalau mereka sudah pergi kuliah, saya ambil baju kotor, saya pergi ke belakang, saya pompa air, ya tidak pakai keran, pakai pompa. Saya cuci baju mereka. Kalau ada bahan yang mau dimasak, saya masak. Tapi kalau tidak ada bahan makanan, saya cepat-cepat nyuci. Saya pergi ke Yayasan Hosana di tempatnya Kak Angki sama Kak Feni. Pergi berdoa di situ setiap jam 12. Lumayan bisa buka puasa numpang makan. Numpang makan. Itu yang saya lakukan. Ya, makanya kemarin saya ke sana masih ada rumah itu, saudara. Kalau orang berkata, bacot lu, katanya ndak punya uang bisa damai. Saya bukan cuma bicara, saya mengalami. Saya tidak ada uang 1 sen pun. Untuk cari kerja pun saya nggak bisa cari kerja karena ijazah saya ditahan sama papi saya. Saya mengalami damai sejahtera Kristus. Rasanya wow banget ketika banyak pergumulan, himpitan, tekanan, kehilangan keluarga, tidak punya uang, nggak ada apa-apa. Dan kita menangis di hadirat Tuhan. Waktu engkau menangis di hadirat Tuhan, itu kemenangan yang begitu luar biasa, damai yang begitu luar biasa. Waktu murid-murid ketakutan, Yesus menampakkan diri. Perkataan pertama yang Yesus ngomong apa? Damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus tahu yang kita butuhkan lebih dari uang itu adalah damai sejahtera, bukan yang lain. Engkau bisa nggak punya uang, engkau bisa kehilangan keluarga, engkau bisa kehilangan suami mungkin karena diambil pelakor. Tapi kalau kau punya Tuhan, kau masih punya damai sejahtera. Dan itu kerajaan sorga dalam hidup kita.
Kenapa ada orang hanya terjebak utang, dia bunuh diri, lompat dari apartemen, anaknya 2 diikat, tangannya didorong, saudara. Lalu suami istri ini juga lompat, satu keluarga 4 orang mati di Jakarta, terjun dari apartemen cuma gara-gara hutang. Tidak punya Tuhan dalam hidupnya, tidak punya Tuhan. Orang kalau nggak punya Tuhan, kenapa saudara artis-artis terkenal di Korea mereka mati bunuh diri? Mereka punya popularitas, mereka punya uang, mereka punya kekayaan, mereka punya pengaruh. Satu yang mereka nggak punya, damai sejahtera. Kalau kau punya Tuhan, kau punya damai sejahtera, rumah tanggamu tidak akan berantem. Amin. Yang tukang bakalai bertobat. Kau belum sungguh-sungguh menghidupi pengorbanan Kristus. Kalau orang sudah hidup di dalam Kristus, tidak mungkin. Baru mau berantem, langsung dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahteramu Tuhan. Tidak usahlah ribut-ribut, ngapain? Ya, itu anak Tuhan. Ya, kalau ada damai sejahtera, itu cukup. Yesus menampakkan diri ketika Alkitab berkata mereka dalam keadaan ketakutan. Tidak main-main, gurunya sudah disalib. Jangan sampai kita ini juga ikut ditangkap sama orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama itu. Kita kalau ke Israel lihat mereka tuh saudara pakai baju hitam-hitam, ya benar-benar kayak guru-guru agama. Mereka berdoa di tembok ratapan supaya orang lain bisa melihat mereka berdoa. Makanya saya larang peserta saya, jangan kau berdoa di tembok ratapan itu ya. Buat apa kau berdoa di situ? Itu tembok yang bangun orang Yahudi karena mereka berpikir itu adalah ruang Maha Kudus. Ya, mereka menolak Kristus. Mereka tidak menganggap Yesus Mesias. Mereka pergi berdoa di situ untuk meminta Mesias datang. Jadi kalau kau orang Kristen pergi berdoa di situ, berarti kau sama dengan orang Yahudi. Makanya kalau saya bawa orang ke Israel, Bu, tempat mana yang ibu sering berdoa merasa merinding? Di kamar, di hotel. Ya, karena Yesus berkata kalau kau mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berdoa pada Bapamu di tempat yang tersembunyi, karena Bapamu berada di tempat yang tersembunyi dan Dia akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ya, jangan seperti ahli-ahli Taurat tuh berdoa supaya orang lihat, berdoa dia nangis-nangis di tembok ratapan. Buat apa saudara? Ya. Lalu saudara Thomas, mereka berkata saudara di sana ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Lalu saudara ayat 24, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, ya seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Thomas rugi nggak anak? Aduh, kemarin nggak tidak sama-sama orang. Thomas bilang, kenapa? Yesus datang. Yesus datang sama Allah, lu halusinasi aja lu. Saya lihat dengan mata dia tergantung di salib. Kita lihat dia tunjukkan tangannya, lambungnya yang berlubang paku. Ya, kami melihat Tuhan Thomas. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum jariku ini masuk ke dalam lambungnya yang berlubang itu, ya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Memang betul Thomas ini tidak percaya. Saudara, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka panggillah Thomas. Ayolah Thomas, lu kan udah sering ya sama-sama kita. Ayolah datanglah, kita kumpul bareng yuk, makan bareng yuk. Akhirnya dia datang saudara. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tuhan tahu yang Thomas minta. Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, apa saudara? Dan dengan bercucuran air mata dan hati yang hancur, segala tembok ketidakpercayaan Thomas, dari mulut sebuah iman keluar dari hati. Dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Wow saudara, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi saudara, ya, Thomas boleh menjadi seperti mungkin banyak dari kita yang hari-hari ini sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan karena keadaan hidup kita. Namun setelah melihat Yesus, akhirnya Thomas menjadi percaya. Saudara tahu, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus dan dia dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Cerita gereja mengatakan Thomas pergi ke daerah Babilonia, saudara. Itu dekat sungai Efrat di daerah Trigis. Itu adanya di Irak. Thomas pergi ke sana untuk memberitakan Injil dan menyatakan Yesus itu Tuhan. Pertama kali orang yang masuk ke Babilonia kuno di daerah Irak, Thomas pergi. Dia juga melakukan perjalanan ke Persia yang saat ini itu Iran. Thomas pergi ke Iran untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Bukan cuma itu saudara, pada tahun 52 Masehi dia berlayar ke selatan menuju Malabar, itu di daerah barat pantai India. Di sana Thomas mengajar, bahkan mendirikan gereja-gereja, mula-mula memenangkan banyak jiwa dari kasta-kasta utama Brahmana. Itu yang membawa Injil ke sana siapa? Thomas saudara. Ya. Dan pada awal tahun 1600 ya, mereka menemukan banyak kelompok orang Kristen di sana, dan ada sebuah gereja yang bernama Mar Thoma. Itu didirikan ya setelah Thomas berkhotbah pada tahun 1500 tahun sebelumnya, dari seorang yang tidak percaya karena melihat keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin hari ini engkau juga sedang berpikir, kenapa tidak terjadi sesuatu di hidupku? Kenapa rasanya firman Tuhan itu tidak tergenapi? Masih ada waktu untuk kita bertobat. Masih ada waktu untuk kita membuat catatan sejarah. Tadi malam ketika saya berdiri di atas panggung di Stadion Gawalise itu, waktu saya berdoa di Jalan Una-Una itu, ketika saya mau menyerah dengan iman saya, karena iblis bilang pulang saja ke keluargamu, tinggalkan Yesus, kau menderita di sini. Karena saya nggak bisa cari kerja, nggak ada ijazah. Waktu itu saya ambil doa puasa, saya berdoa di kamar, di kos-kosan itu nggak ada orang, semua lagi pergi kuliah. Tuhan kasih saya penglihatan. Saya berdiri di atas satu panggung dan puluhan ribu orang di bawah. Tadi malam waktu saya berdiri di atas itu saudara, Tuhan bilang, apa yang aku sampaikan kepadamu berapa puluh tahun lalu di Jalan Una-Una, bukankah hari ini aku menggenapinya? Aku menggenapinya. Saya berurai air mata saudara. Sering kali ada banyak hal yang bisa membuat kita ini mau menyerah dengan hidup. Namun ujian iman akan membuktikan kemurnian iman kita itu yang nilainya jauh lebih mahal daripada emas, kata firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ketika Yesus datang, kita menerima puji-pujian dan kemuliaan dan hormat bukan dari mulut manusia, tapi dari mulut Tuhan. Nggak perlu pujian dari manusia. Nggak usah kelepek-kelepek kalau dipuji manusia. Nggak usah, karena manusia itu banyak yang munafik. Di depan bisa muji, tambah cantik ya, begitu balik. Banyak tuh orang Palu begitu tuh. Banyak. Tidak usah angkat tangan. Cari pujian dari Tuhan.
Karena hanya pujian dari Tuhan itu yang murni, dan kita bisa dapatkan itu di dalam perkenanannya. Saya undang para imam musik, kita nyanyi lagu yang buat firman tadi.